Radiasi nuklir di As Fukushima Fukushima lebih tinggi dari faces batas further aman yang problems in its ditetapkan. complex cleanup, the orang-orang operator of the menjaga stricken mereka plant agar has been tetap berada reprimanded di dalam by kawasan Japan's kota nuclear sendiri yang menjadi regulator. pusat gempa Naomi berkekuatan Hirose, 8,8 president of the skala Tokyo Richter. Electric Power Dan Company, or semua TEPCO, ledakan terjadi di apologized for what he Fukushima. called repeated mishandling, misjudgments on site. Setelah Perang Dunia Kedua, kehadiran pembangkit listrik tenaga nuklir membuka kesempatan baru bagi negara Jepang, di mana negara Jepang hanya mempunyai sedikit sumber daya alam seperti gas maupun minyak bumi. Maka dari itu, nuklir menjadi salah satu solusi negara Jepang untuk memproduksi listrik secara mandiri dan terlepas dari ketergantungan dengan negara lain. Pada tahun 1967, Tokyo Electric Power Company atau TEPCO membangun pembangkit listrik tenaga nuklirnya di kota Fukushima. Dan Daiichi merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2011, gempa bumi yang mengguncang Jepang saat itu merupakan gempa terbesar dalam 1000 tahun. Bahkan lebih dahsyat dari gempa Kanto pada tahun 1923. Gempa yang mengguncang Jepang pada tahun 2011 silam memicu adanya tsunami dengan gelombang mencapai 10 meter. Sementara itu, tsunami membanjiri pembangkit tenaga listrik. Imbasnya pembangkit menjadi terlalu panas sehingga reaktor mengalami peluruhan. Saat penyalur daya gagal operasi, operator menjadi hilang kendali, dan terjadi ledakan hidrogen yang menghancurkan atap dan dinding reaktor. Berikut merupakan kronologi yang diceritakan oleh warga setempat. 静かな町民も安心したっていう失礼ですけど、防波堤もできてると。この津波が来たって言ったら、おそらく次津波の2倍の力じゃないかなっていうふうに思うんですね。 Pada bencana nuklir yang terjadi di kota Fukushima tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Namun, sedikitnya 16 orang pekerja mengalami luka dalam ledakan. Sementara puluhan lainnya terpapar radiasi ketika mereka berusaha mendinginkan reaktor dan menstabilkan PLTN. Dan dilaporkan terdapat 3 orang yang dibawa ke rumah sakit setelah paparan radiasi tingkat tinggi. Adapun mitigasi yang dilakukan pemerintah Jepang, yaitu mengevakuasi masyarakat yang berada di Fukushima, dan ada air yang terkontaminasi radioaktif, dibuang ke laut dengan dilakukan pengenceran hingga batas aman, dan di samping itu, pemerintah Jepang memastikan keamanan makanan dan minuman yang berasal dari Fukushima. Mari kita dengarkan penjelasan dari para ahli berikut ini. The Japanese government and energy companies and also major media outlets, they work together to create the safety myth. The idea that nuclear energy does not bring any harm to the people, right? So it only emphasizes the positive effect while neglecting or almost sort of consciously ignoring the risk and harms that comes with it. Chernobyl was an explosion inside the reactor core. Fukushima was different in that it was an explosion in the reactor building. There was a partial meltdown. Hydrogen gas was vented out of the core, and then it was that hydrogen gas that exploded. So the radioactivity we see in the environment from Fukushima is volatile elements that came out of the reactor as it was overheating and melting down. In the beginning of such an accident, nobody really knows how the things will develop.
And the Japanese government or the local authorities, they reacted quite quickly and evacuation started already on the day of the accident. Fukushima bagaikan kota mati. Jepang mengklasifikasikan bencana nuklir ini sebagai bencana level 7, yang berarti ada kebocoran radiasi yang bisa berdampak signifikan baik pada kesehatan maupun lingkungan. Hal ini yang mengkhawatirkan bagi para orang tua dan warga-warga setempat. 子どもたちがやっぱり周りに少ない環境と前ほど外で遊んでいる子どもたちも少ないので、外でも遊ぶことは大事だからやっぱり外で遊んだりしています。 Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir tingkat tinggi akan mengalami sindrom radiasi akut yang dapat berujung dengan kematian. Di samping itu dapat menimbulkan penyakit kanker, kerusakan jaringan pada kulit, bahkan gangguan tumbuh kembang pada anak. Peran ahli gizi pada penanggulangan bencana dengan manajemen gizi bencana, seperti pengawasan dan pendistribusian makanan bantuan, menganalisis hasil dari Rapid Health Assessment, perhitungan kebutuhan gizi, pengelolaan makanan pada dapur umum, hingga pengukuran pada golongan rentan untuk pemberian makanan tambahan dan suplementasi. Di samping itu diperlukan juga pemantauan dan evaluasi surveillance dan kegiatan pembinaan gizi. Dan di sini saya, Nikade Safitri Darmayanti, dan rekan saya, Farah Fadila Hairudin, mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, ST MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pangan Darurat Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.